Wa ahsanu halihi. Nah, ini sekarang tugas atau adab-adab guru al-mursyid al-muallim. Jadi istilah mursyid, istilah muallim itu memang ada di kitab. Ini kitabnya. Mursyid dari kata arsyada yurshidu irsyadan, artinya yang memberikan guidance, petunjuk, bimbingan. Kalau muallim yang mengajarkan ilmu. Apa perbedaan dua orang ini, dua sifat ini? Mursyid itu dia mengajarkan ilmunya plus amalnya, itu mursyid. Kalau muallim kadang cuma teorinya. Jadi al-muallim ahyanan innama yaktafi bin nazar la bil amal. Amma al-mursyid huwa al-muallim al-mutabbiq bi'ilmih. Kalau guru muallim kadang cuma teori, tapi kalau mursyid dia berikan teori, dia berikan contoh. Ya. Kadang-kadang beberapa mursyid dia contoh dulu baru ilmunya, dan itu kebanyakan guru saya. Kebanyakan mursyid saya disuruh, kamu baca zikir Allah Allah, kita nggak boleh nanya ini dalilnya apa, malah disuruh pulang. Udah kamu pulang. Hari gini masih nanya dalil. Ya. Dalil terkuat itu adalah guru, karena dalil itu telah diamalkan oleh guru. Dalil itu artinya petunjuk. Petunjuk itu tidak ada kalau nggak ada orang yang menunjuki jalan. Maka mursyid itu boleh disebut ayat yang hidup, ayat yang berjalan. Gitu ya. Tapi tidak semua mursyid lah ya. Maka ada mursyid yang kamil, ada mursyid kamil, mukamil. Yang sempurna hanya Allah. Kesempurnaannya diturunkan kepada Rasulullah. Saya tidak sempurna, mursyid saya pasti juga nggak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum kalau cari mursyid sempurna, udah berhenti berguru sama kita ya. Cari mursyid yang lain. Salah orang, salah alamat. Ya, ini serius nih, bukan main-main, bukan canda nih. Cari mursyid yang lain. Antum salah orang. Cari mursyid yang suci, ya cari yang lain. Nggak ada mursyid yang suci setahu saya. Mursyid yang nggak pernah dosa, nggak ada. Semua mursyid pernah dosa, bahkan dosanya lebih gede dari kita. Taib. Wa ahsanu ahwalihi ma qila. Sebaik-baik halnya mursyid muallim, man alima wa amila wa allama. Tiga ya. Yang tahu ilmu, wa amila mengamalkan, wa allama mengajarkan. Berarti ada tiga. Itu makna hadis Nabi. Jadi diambil dari hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ini hadis sahih, hadis Bukhari. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Ada satu versi, khairukum man 'alimal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang mengerti Quran dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dia. Fadzalika alladhi yud'a 'aziman fi malakutis sama. Dan setiap orang alim dia dipanggil di langit, namanya viral di langit. Ada YouTube alam malakut. Ya. Sebagaimana dia masyhur di bumi, ikan-ikan mendoakannya, hewan-hewan mendoakannya. Makanya Imam Abu Yazid itu diejek oleh imam di zamannya, tapi imam ini tidak viral di langit. Imam ini Abu Yazid, imam yang menghujat dia, diajak oleh Abu Yazid bersama pengikut-pengikut si imam itu dan pengikut beliau datang ke suatu padang pasir yang di situ ada singa. Ya, sampai di tempat yang betul-betul rawan. Ketika singa nongol, apa yang terjadi? Murid imam yang menghujat Abu Yazid kabur, nyebut nama bapaknya, Pak, Mak. Ya. Ada juga yang menjawab, ya Allah, ya Allah, tapi dia ingat Allah. Buyar. Tapi ketika sampai di Abu Yazid dan murid-muridnya, semuanya menyebut Allah, ya Allah. Ini baru satu kasus. Di kasus yang lain, kelompok imam ini duduk bersama murid-muridnya melingkar ngaji, lagi ngaji baca kitab. Wah, ilmu itu harus ngaji kitab kan gitu ya. Kalau cuma zikir-zikir doang mah nggak ada kan gitu. Kalau kita gabung. Abu Yazid ajak murid-murid tafakur lalu zikir.
Tapi di saat yang sama dikasih tugas ada satu orang melempar batu ke halaqah pertama dan kedua. Apa yang terjadi? Di kelompok pertama keluar fatwa, siapa yang melempar ini terlaknat. Laknatullah ala man ramana bihadzal hajar. Terlaknat siapa yang melempar kami dengan macam-macam. Keluar fatwa, jadi panitia surga dan neraka. Itu udah sifat mereka dari dulu. Jadi bukan sekarang aja. Tapi ketika dilempar ke halaqah Abu Yazid, semuanya menyebut ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Muhammad. Nggak ada yang ngomong laknat ente, kurang ajar ente, soal adab yang ada begitu. Ini perbedaan orang yang di kolbunya ada nama Allah. Nah, dan saya sedih jika ada orang torikot jadi panitia surga neraka dan panitia kebenaran, ya. Sedih saya ngeliatnya. Wala yanbaghi an yakuna kal ibrati taqsu ghairaha wa hiya 'ariya aw zubalat al-misbah tudi'u ala ghairiha wa hiya tahtariq. Apa kata beliau? Jangan kamu seperti sumbu lampu. Dulu kan kalau punya lampu masa kecil masih dapat gitu nggak? Kayak cuma Pak Alekol aja tuh. Masih, Mubarok Abidin masih dapat ya? Wah, berarti kita sama-sama tua secara nasib ya. Beda umur aja. Saya masih dapat. Jadi sampai SMP itu rumah saya masih pakai itu apa namanya? Tepok ya, apa tuh? Itu juga tuh, tapi itu gampang rusak ya. Coba lihat sumbunya nongol ke atas, kebakar nggak? Nah, inilah nasib orang yang dia berilmu menerangi orang tapi dia nggak amalin, dia nggak amalkan untuk dirinya, untuk keluarganya, maka dia seperti sumbu yang terbakar, zubalatul misbah. Kalau sekarang gampang lilin. Nah, banyak orang seperti lilin. Dan saya dengar disertasinya Bu Aldami membahas Syekh Sulaiman Ar-Rasuli An-Naqsyabandi. Beliau pernah menyebut tipe-tipe ulama. Salah satunya apa? Ulama lilin. Apa tuh? Waduh, namanya aneh-aneh. Pakai bahasa Minang ya? Apa tuh? Oh, ulama pecah belah. Ya, betul. Habis dia ngajian, orang ribut. Oh, berarti zaman itu sudah ada ya. Yang saya ingat masih ingat orang yang bunuh 99 orang. Lalu ketika datang kepada seorang ulama itu bilang, mana ada lagi taubat bagimu? Itu ulama apa? Ulama panitia neraka. Dia yang ke-100. Jadi dari itu zaman Bani Israel, berarti dari dulu sudah ada tipe-tipe ulama begini. Nah, kita berdoa, saya berdoa semoga Allah jaga kita semua ya, jangan sampai. Di situ ada satu ungkapan sirtu ka'anni zubalatun nusibat tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariq. Nah, itu sama dengan lilin tadi atau sumbu. Wa man taqallada at-ta'lim faqad taqallada amran 'aziman falyahfaz adabah wa wadha'ifah. Ini kepada orang-orang yang sudah belajar ya. Ini buya-buya ini, ustaz-ustaz ini yang sudah mulai ngajar nih, kata beliau. Siapa yang telah mengikat dirinya untuk ngajar, berarti dia telah berurusan dengan urusan yang besar. Ya, ini bukan nakut-nakutin nih Bu Yaswi nih ya. Falyahfaz adab wa wazaifah. Hati-hati adabnya. Adabnya berat. Ya, kita nggak boleh melanggar adab-adab ini kira-kira. Tapi namanya manusia pasti tanggal juga. Yang pertama, ini kesimpulan dari banyak adab ada 4. Yang pertama, asyafaqatu 'alal muta'allimi. Bersikap sayang, penuh kasih sayang kepada murid jamaah. Wa ijra'uhu majral walad, dan menganggap muridnya sebagai anak. Menganggap muridnya sebagai anak. Makanya wajar dulu
Abuya Hasan Basri itu di majelis kita manggilnya oyah, ayah, ayahanda. Abuya artinya sama, buya itu artinya ayahanda. Ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan hadis Nabi, innama ana lakum kal walid li waladi. Ini hadis sahih. Sesungguhnya aku terhadap kalian ibarat orang tua dan anaknya. Jadi waktu itu ini asbabul wurudnya sederhana. Ini kan kita sebutin ya asbabul wurudnya. Nabi mimpin sholat. Sebelum sholat itu Nabi meluruskan dulu shaf. Ternyata ada shaf yang jarang, ada sahabat yang maju suka-suka. Maka Nabi kemudian narik orang yang mundur, mendorong orang yang terlalu maju, dan menggeser orang yang terlalu berjarak. Jadi betul-betul, dan itu nggak begitu. Ternyata si kawan kita ini dapat riwayat Sayyidina Umar lagi musim perang, kalah perang berkali-kali. Akhirnya Sayyidina Umar istikharah, dapatlah sihir bahwa sebabnya sholat tidak lurus safnya. Maka Sayyidina Umar perintahkan orang untuk meluruskan saf dengan pedang. Ya salam, itu musim perang bro, akhi, ya akhi, itu lagi perang, bukan lagi begini. Jadi kalau jadi imam jangan horor-horor amat wajahnya, penuh cinta ngeliat umat ya, ngeliat jamaah. Ya, Nabi nggak pernah meluruskan saf dengan pedang, ingat itu. Yang dilakukan Sayyidina Umar udah kesal sekali. Kenapa? Karena nggak bisa diatur itu ininya pasukannya. Ya orang wajar nggak pernah belajar PBB apa pasukan baris berbaris ya. Pakarnya beliau nih Ahmad Abu Ustad tuh. Kita nggak, ya, saya paling benci itu PBB itu ya. Makanya paling nggak senang upacara. Walaupun saya tetap ke bendera dan selama hampir 5 tidak angkat tangan ke bendera. Biasa kena racun anti demokrasi, anti nasionalis. Tapi guru kita ada yang sayang, walaupun kita begitu masih disayangi, masih dididik. Alhamdulillah, karena kita masih mencari orang untuk berguru, Allah kemudian sempurnakan. Ternyata sempurna itu nggak ada batasnya, karena ujungnya cuma Allah. Ya, nah ini dia. Terus kenapa ya ada guru killer? Kalau ada guru killer, kita berhusnuzan, dia marah karena sayang. Benar? Jadi guru itu ada dua jenis, ada yang menerjemahkan jamalullah, ada yang menerjemahkan jalalullah. Jamalullah kayak Bu Yasfi ini, senyum aja kan, ngajar tuh nggak pernah marah. Lain mana ya? Nano-nano, kadang jalal, kadang jamal ya. Wah, antum bersyukur ketemu kita sekarang. Coba tanya nih Lora Ali Wafa nih, sama teman-temannya Apriyadi ya. Ente berapa kali kena berdiri? Berapa kali? Dayat dulu berapa kali Dayat? Berapa kali ya? Gitu ya. Tapi itu jalal ya. Dengan berkah itu ada tuh terasa nggak kedisiplinannya? Sekarang antum suka jamaah kan sholat? Lumayan. Dulu ada teman kita yang hukumannya kita suruh ngapal, suruh baca depan yang lain, kan malu kalau nggak ada. Lumayan, karena malu itu siksaan yang luar biasa bagi santri. Ya, jadi santri yang sudah alim, berakal, tidak perlu disuruh push up. Bikin suatu ikop bagi dia yang bikinnya malu, sesuatu yang malu, itu berkesan insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau dirinya rame-rame jadi nggak malu. Ya. Baik. Ini Rasulullah SAW itu sahabat kan ada yang seumur dengan beliau, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, dan beliau melakukan seperti anaknya semua. Apa kata beliau? Kal walid, aku seperti orang tua kepada kalian. Di dalam Al-Quran ada walid, ada ab, ada walidain, ada abawain. Nah, kalau ditulis walidain, abawain, bantu Alida yang tulis. Ini masih oke nggak tuh? Masih bisa, baru. Tulis dong Ali.
Ada walidain, ada abawain. Walid itu artinya yang melahirkan. Yang melahirkan bapak atau ibu. Tapi ayah disebut walid, padahal nggak ngelahirin. Asbab melahirkan aja. Ente belum paham kohar. Ya. Tapi di Quran ada kalimat abawain, abawaiya. Ab itu artinya ayah, tapi ibu dimasukkan ke dalam ab, ayah. Sebagaimana walid, ayah tidak melahirkan tapi disebut berkarakter ibu. Maka walid ini melahirkan kasih sayang, ab itu ketegasan. Itu perbedaan walidain, walid dengan ab. Ya, coba lihat di Quran. Kalau Rabbi ghfirli waliwa, bukan wa li abawayya, enggak. Kenapa Rabbi ghfirli wali walidayya? Karena ada orang tua hanya melahirkan tapi tidak mendidik anaknya, tidak membesarkan anaknya. Abawain itu artinya membesarkan, mendidik, membiayai, menafkahi, itu abawain. Kalau walid, dia melahirkan kita, dia orang tua. Walaupun ini seandainya ada di antara jamaah dan teman-teman kita, dia anak yang dibuang di masa kecilnya, dia tetap harus mendoakan walidnya. Karena di Quran, wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan manusia terhadap walidnya yang melahirkan dia. Asbab dia lahir ayah ibunya, walaupun mentelantarkan dia. Oke, paham di situ ya? Jadi kalau ada orang bertanya, bapak saya mentelantarkan saya, ibu saya, tetap harus doain. Ada orang yang divorce, ya, cerai, anaknya ikut ibu, ayahnya tidak menafkahi, tidak tanggung jawab, dia tetap, si anak harus mendoakan orang tuanya, karena asbab orang tua dia. Nah, ini bab walidain, ya. Dan Nabi menyebutkan, aku seperti walid kalian, sayang, pasti penuh dengan sayang. Bal huwal walid ala haqiqah. Maka di sini ada dua nasab. Ini yang disebut Imam Sya'rani juga, bahwa ada orang tua jasmani, ada orang tua ruhani. Orang tua ruhani, guru ma'rifatullah. Apa kata beliau? Ini kata Imam Ghazali, bukan kata-kata saya. Al-walid alal haqiqah. Justru orang tua hakiki adalah adalah Rasulullah SAW, guru. Maka siapa yang mengambil ilmu ini dan kemudian menjadi guru, jadi cikgu, kiai, apalagi tuan guru, tuan syekh, tengku, tuanku, orang-orang ini mesti mengambil karakter as-syafaqah, menyayangi anak-anak didiknya. Jadi semarah-marahnya guru ke murid, kalau muridnya masih mau datang, marah nggak guru? Jadi antum, segimanapun nanti kita ada pertikaian, saya ini konflik sama antum nanti nih, ada perbedaan faham, datang aja ngaji, nggak ada masalah. Antum pernah khianat, nggak ada masalah, datang, kita maafkan. Begitu. Orang munafik kan nggak mau. Di zaman Rasulullah nggak mau mereka, malah cari muka. Di depan lain, di belakang lain. Di depan baik-baik, di belakang ngomongin. Ada apa-apaan itu sama guru? Nggak ada murid begitu. Itu bukan murid, itu namanya khain, pengkhianat. Ya, maka Imam Sya'rani bagi murid itu ada dua, murid kazib, murid shadiq. Di masa Rasulullah itu sahabat-sahabat ngaji yang nggak datang hari ini, dia nanya kepada temannya, tapi mereka tidak mau meninggalkan sesi ngaji itu. Ya. Taib, li'anna al-ab sababul hayatil faniyah. Ayah itu, orang tua itu adalah sebab hidup kita di alam yang fana ini. Sedangkan muallim, guru, mursyid adalah sababul hayatil baqiyah, sebab adanya kita bertahan hidup di alam baqah.
Jadi kira-kira orang tua mana yang lebih kuat? Orang tua rohani atau jasmani? Saya berkali-kali menyampaikan, orang tua jasmani doanya paling keren, ya Allah beri rezeki anak saya, ya kan? Tapi orang tua rohani lebih dari itu, ya Allah selamatkan murid-muridku, selamatkan orang ngaji kepadaku. Dan kalau orang tua hanya doain anaknya tiga, ya tiga. Kalau yang satu doang. Kalau nggak punya anak nggak ada yang doain. Tapi kalau guru tidak lahir dari dia, tapi didoain. Dan Nabi mengatakan doa yang mustajab adalah doaul muslim li akhihi, doa seorang muslim kepada saudaranya. Dan yang paling sering mendoakan saudara itu ahli tarekat sufi. Itu yang saya lihat. Kita sudah kemana-mana ngelihat majelis yang sering mengatakan Allahumma firil mu'minin wal mu'minat. Nggak mesti hari Jumat, nunggu Jumat kelamaan sekali seminggu. Tapi mereka setiap taklim kirim Fatihah, setiap kali wiridan, istighosahan, tawassul kirim doa. Nah, inilah cinta abadi ya. Jadi kajian yang menyebutkan ayahanda rohani, ayah rohani, itu bid'ah atau tidak? Ada dasarnya tuh? Dasarnya sahih. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan, kalian kalau ingin selamat, dan ini pernah disampaikan oleh Kiai Haji atau Mbah Asrori, orang sana nyebutnya Mbah Yai Asrori. Ternyata beliau ini Sya'raniyin, pengikut Imam Sya'rani. Hati-hati, kamu harus punya ayah rohani. Jika ingin selamat di dunia, punya ayah jasmani. Selamat di akhirat harus punya ayah rohani. Dan induk dari semua orang tua rohani adalah Rasulullah SAW. Itulah makna daripada salawat abarruh atau abati. Assalatu wassalamu alaika ya abaruh, atau dipendek ya abati ya Rasulullah. Saya diprotes oleh kawan saya masih nggak kawan loh, bukan musuh ya, walaupun dia musuhin saya nggak apa-apa. Apa-apaan tuh Rozi buat salawat abadi, kan nggak boleh menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Justru itulah ketidaktahuan Anda. Siapakah ayah sebenarnya di alam semesta? Siapakah induk ibu sebenarnya di alam semesta kalau bukan Rasulullah? Ini kalamnya, ana innama ana lakum kal walid li waladi. Aku kepada kamu seperti orang tua, seperti walid itu bisa ayah, bisa ibu. Maka Nabi itu zahirnya disebut abruh, batinnya disebut umurruh. Paham ya di situ? Zahirnya disebut abarruh, batinnya disebut umurruh. Jadi ketika kita baca assalamualaikum ya abaruhi, salam kepada engkau wahai ayahanda ruhku, bukan berarti kita menisbatkan diri kepada selain ayah. Ruh kita induknya Rasulullah. Tubuh ini induknya bapak kita, ibu kita. Jadi bukan menisbatkan nasab kepada selain Rasulullah, nggak ada begitu. Ya, emang kita nggak tahu hadis itu. Rasulullah melaknat orang yang menisbatkan nasabnya kepada bukan ayahnya. Kita tahu kok, baru ngaji hadis itu udah ngerti hadis itu kok. Gak mungkin kita melanggar hadis begituan. Ya, itu namanya nyiramin garam ke laut. Ya. Fa'amma ta'lim ala qasdi dunya fahuwa ihlaq wa ayyaha ihlaq. Ini jam berapa nih? Udah gelap aja nih. Jam 5, masih panjang ya. Ta'lim, hati-hati. Ini guru nih, guru ya. Walidzalika yaqaddam haqquhu ala haqqil albawain. Ini sebelum sampai. Oleh karena itu orang tua rohani didahulukan haknya dibandingkan orang tua jasmani. Ini sebenarnya ya. Jadi antum menyebut murabbir ruhi, enggak sembarang kiai disebut murabbir ruhi. Ada kiai hanya muallim. Murabbir ruhi itu mursyid. Murabbir ruhi hanya mursyid. Ada kiai, dia tidak mendeklarasikan dirinya sebagai mursyid, tapi akhlaknya akhlak mursyid, maka dia murabbir ruh. Dan itu kiai banyak. Di pesantren-pesantren, rata-rata saya lihat, saya amati, kebanyakan kiai, meskipun tidak menyebut dirinya mursyid, orang thariqah, tapi akhlaknya, cara dia mendidik, itu seperti seorang mursyid. Sebaliknya, banyak yang sudah digelari mursyid, dijazain kemursyidan, tapi tidak seperti mursyid, malah menjadi panitia sorga dan neraka. Alhamdulillah min dzalik ya.
Fa amma ta'lim, adapun mengajar ala qasdid dunya fa huwa ihlaq wa ayya ihlaq. Ngajar niatnya mencari dunia. Dunia ini ada materi, duit, rumah, kendaraan, materi, popularitas, pujian dari orang, pengikut yang banyak. Itu tujuannya. Kalau itu terjadi, fahuwa ihlaq wa ayya ihlaq, itulah kebinasaan dan paling binasa. Ya. Tapi dapat nggak mereka? Pasti dapat, dikasih. Ini Imam Ghazali curhat karena beliau pernah ngalamin. Ya, beliau pernah mengalami. Ya.